Halo guys, jadi kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Dahsyatnya Bahaya Aktivasi Otak Tengah, menguak kontroversi aktivasi otak tengah dan hipnosis massal secara investigatif. Buku ini ditulis oleh Richard Clayport, PhD, dan diterbitkan oleh Grasindo pada tahun 2010. Dan buku ini memiliki ketebalan halaman 248. Buku ini memberikan penjabaran mendetail mengenai bahayanya aktivasi otak tengah. Orang tua dihimbau untuk mengetahui dengan detail metode ini sebelum mendaftarkan anak-anaknya ke program aktivasi yang sudah banyak beredar di Indonesia. Sebuah keputusan yang salah akan mengubah hidup sang anak selamanya. Maka dari itu, para orang tua harus bijaksana dalam mengambil keputusan dan lebih baik mengetahui dulu bagaimana cara pelaksanaan aktivasi otak tengah ini agar tidak salah membuat keputusan. Nah, buku ini disusun ke dalam 16 bab. Dan buku ini memberikan informasi lengkap mengenai seluk-beluk metode aktivasi otak tengah. Selain itu, buku ini juga berisi beberapa informasi mengenai cara belajar anak yang baik dan tips bagaimana membuat anak menjadi cerdas tanpa harus mengikuti program instan seperti aktivasi otak tengah ini. Alasan Richard Clayport menuliskan buku ini adalah karena pada saat itu tengah marak fenomena aktivasi otak tengah, di mana program pelatihan ini mengklaim dapat meningkatkan konsentrasi, daya ingat, kreativitas, hingga hal-hal luar biasa lainnya, seperti beraktivitas dengan mata tertutup atau blindfold activities. Dengan iming-iming tersebut, banyak bisnis yang bergerak di bidang ini kebanjiran peserta yang kebanyakan anak-anak berusia produktif, yaitu 5-12 tahun. Hebatnya lagi, pelatihan tersebut tidak membutuhkan waktu lama. Cukup 2 hari kursus, dijamin otak tengah sang anak akan dapat diaktifasi. Penulis buku ini, Richard Clayport, menyatakan bahwa kejeniusan seorang anak itu adalah sebuah bakat alam. Ia mengutip dari perkataan Oscar Wilde yang mengatakan bahwa genius is born, not paid. Kejeniusan itu atau kecerdasan itu dilahirkan, bukan dibeli. Ia mengumpamakan kasus Albert Einstein yang di masa pertumbuhannya ia memiliki kesulitan untuk berbicara dan performa akademik yang buruk. Walaupun begitu, dalam perjalanan hidupnya, Einstein justru menjadi seorang ilmuwan besar sepanjang masa. Contoh kasus tersebut menjelaskan bahwa kejeniusan tidak bisa didapatkan dalam waktu yang singkat, apalagi melalui pelatihan aktivasi otak tengah. Aktivasi otak tengah ini merupakan kegiatan yang sangat beresiko, karena hingga saat ini metode aktivasi otak tengah tidak dapat dijamin keamanannya karena kerahasiaan prosesnya. Para orang tua dilarang untuk mendampingi anaknya saat proses pengaktivasian terjadi. Selain itu, metode ini juga belum pernah dibahas di jurnal ilmiah yang diakui secara internasional. Nah, dan perlu diingat bahwa kejeniusan seseorang tidak ditentukan berdasarkan IQ saja. Dan statistik menunjukkan bahwa 98% anak jenius ternyata tidak berhasil dalam kehidupannya. Jadi, kecerdasan inteligensi saja tidak cukup karena ada faktor penting lainnya yang menentukan kesuksesan seseorang dalam menjalani kehidupan, yaitu kepribadian. Hal ini sering dilupakan oleh orang tua bahwa kepribadian yang baik hanya bisa dibentuk melalui keuletan, ketekunan, konsentrasi, dedikasi, kemampuan untuk mengatasi masalah, inisiatif, motivasi, kemampuan sosial, keterampilan interpersonal, seperti percaya diri dan faktor lingkungan. Terutama tingkat dukungan dan dorongan yang diterima dari orang tua itu juga sangat penting untuk membentuk kepribadian yang baik sang anak. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, kalian bisa langsung baca bukunya. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sampai bertemu di review buku selanjutnya. Bye-bye!